kalau mengucapkan talak ini jangan sembarangan. Kenapa? Ada batas akhirnya. Batas akhirnya 3. Kalau udah 3, udah nggak bisa kembali lagi. Oh, talak tilu tadi. Talak telu Talak itu tilu. nggak usah joget kelas. Jadi kalau udah jatuh 3 ini bahaya. Nanti kita bahas lah. Kalau udah jatuh 3 gimana konsekuensinya? Ini mengerikan sekali konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Tanya Guse dan tentunya masih barengan Gus Ajir Ubaidillah. Dan saya sebagai narasumber. Oh, kebalik. Saya coba asli Purwokerto. Oke. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Terlalu bersemangat saya. Tolong kameramen diam ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi, Gus. Oke, siap. Yang dari siapa nih? Dari seseorang. Ini lucu saya. Pertanyaan begini, Gus. Mengaku single kepada wanita lain atau pasangan lain itu gimana, Gus? Mengaku Singlean. Mungkin lagi mangsa gitu ya. Lagi bonyong atau saya sudah duda ini ya. Jadi santai aja. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sebelum menjawab ini kita bahas dulu begini. Jadi talak itu ada 2 macam. Ada namanya sorohatut talak atau talak soreh. Ada namanya talak kinayah. Jadi ada soreh, ada kinayah. Apa bedanya? Begini, soreh ini satu lafaz yang memang tidak memungkinkan untuk diarahkan kepada selain talak. Memang redaksinya, maknanya tidak bisa tidak, maknanya memang talak. Udah kamu saya cerai, kowe tak pegat, wis tolak tuki kalau dalam bahasa Arab ya. Memang sudah jelas, gamblang, bernas, tegas. Itu namanya soreh. Namanya soreh. Bisod. Sorry. Oke. Ada yang kedua namanya kinayah. Kinayah ini lafzun yahtamilu tolak wa yahtamilu ghairahu. Memungkinkan untuk dimaknai sebagai talak, tetapi memungkinkan juga untuk dimaknai bukan talak. Contoh, lo gue en. Atau udah deh pulang ke rumah orang tuamu sana. Atau udah berakhir sampai di sini. Ini kan satu kata yang bisa jadi kalau diarahkan ke talak bisa jadi kamu pulang ke rumah orang tua sana, kan bisa jadi itu namanya talak. Atau misal tadi lo gue en, udahlah kita sampai di sini. Apanya kan begitu. Nah, ini namanya kinayah. Namanya apa? Kinayah. Nah, bukan kisanak ya. Kinayah. Kisanak. Kinayah. Bisa aja Gus Ajir. Kinayah. Nah, apa bedanya? Kalau soreh ini dalam mengucapkannya ndak butuh niat. Bahkan kata Nabi SAW, salah satu jidduhun najid wa hazalahun najid. Ada 3 hal yang diucapkan secara serius, jatuhnya serius. Diucapkan dengan main-main, jatuhnya juga serius. Di antaranya talak. Artinya, misal nih ada seorang suami guyon sama istri, bojoku, kowe tak pegat yo. Padahal guyon. Maka saat itu juga jatuh talaknya. Meskipun nggak ada saksi, meskipun nggak ada yang menyaksikan, meskipun cuma video call misal. Kalau ucapannya adalah dengan lafaz soreh tadi, wis kowe tak pegat, kowe tak cerai, gitu. Walaupun guyon, walaupun kadang-kadang dalam keadaan marah misal. Udah kowe tak pegat lah, emosi jiwa. Maka jatuh talaknya. Maka hati-hati. Kalau mengucapkan talak ini jangan sembarangan. Kenapa? Ada batas akhirnya. Batas akhirnya 3. Kalau udah 3, udah nggak bisa kembali lagi. Talak tilu tadi. Talak telu itu nggak usah joget kelas. Jadi kalau udah jatuh 3 ini bahaya. Nanti kita bahas lah.
Kalau udah jatuh 3 gimana konsekuensinya? Ini mengerikan sekali konsekuensinya. Nah, saya ulangi, jadi talak soreh itu nggak butuh niat. Pokoknya ngucap ya jatuh talaknya. Nah, kembali ke yang kedua, kinayah tadi. Kinayah. Kinayah ini karena memang memungkinkan untuk diartikan sebagai talak, memungkinkan untuk bukan sebagai talak, maka di sini butuh niat dari si pengucapnya. Udah, sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu. Kalau niatnya hanya menggertak, supaya ini nggak macam-macam, supaya ini tidak lagi bertingkah, misal ya, maka sekedar menggertak nggak jatuh talaknya. Oke. Tetapi kalau dalam mengucapkan itu niatnya adalah memang mentalak, oke, memang mengucapkannya memang niat talak gitu, maka lafadz kinayah ini jatuhnya talak. Sampai sini paham? Nggih. Oke, kembali ke pertanyaan. Ada seorang suami nih, Nggih. mengaku single. bujangan. Maksud aku rampung lah, istilah seperti itu kan. Single juga. Jadi kayak bisa tak anggap bojo gitu lah. Misalkan ya Gus ya. Jika konteksnya seperti itu, maka di dalam kitab-kitab para ulama, misal dalam kitab Al-Muhadzab misalnya, dikatakan wa in qala lahu rajulun, ada seorang laki-laki ditanya, alaka zaujatun, kamu punya istri enggak? Faqala, yang ditanya ini ngomong, lah udah saya udah nggak punya istri. Maka dikatakan in lam yanwihi talak lam tutallak. Kalau ngomongnya seperti ini tidak niat untuk mentalak, hanya ya guyon aja gitu, atau niat bohong aja, nggak niat mentalak, maka nggak jatuh talak. Tetapi kalau wa inna wa bihi talak waqa'a, kalau memang omongan seperti itu diniatkan sekalian untuk mentalak, kamu punya istri enggak? Enggak, aku wis duda gitu. Dalam hati niat. Sudah 2 kali ya. Dijelaskan. Maka kalau tidak meniatkan untuk mentalak, enggak jatuh talak. Kalau niatnya memang mentalak, waqa'ah, kata Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, maka konklusinya adalah jatuh apa enggak tergantung yang ngucap. Yang ngucap ini dulu niatnya apa gitu. Kalau niatnya memang talak ya jatuh. Ini perlu dipertegas kepada yang ngomong seperti itu. Oh. Kamu tadi ngomong gitu niatnya apa nih? Kalau niatnya talak udah termasuk Jatuh. Kalau enggak, saya cuma main-main, atau saya nggak niat talak kok, saya cuma ya iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah ya. Tapi kan niatnya kan di hati Gus, niat dan enggaknya mungkin seperti itu ya. Makanya kan yang tahu hanya pengucapnya kan, yang mengetahui niatnya apa kan hanya yang ngomong toh. Nah, maka kembali ke pengucapnya, ketika mengucapkan itu tadi niatnya apa gitu. Nah, saran saya enggak perlulah ngomong seperti itu gitu kan. Ini kan karena modus yang ini Gus ya. Modus ben oleh liane. Laki-laki macam apa? Bukan pengalaman pribadi kan? Buatan ya. Oke. Jadi apa sih? Saya begini. Saya selalu memiliki prinsip seperti ini. Sesuatu yang dimulai dengan kebohongan tidak akan berakhir dengan keindahan. Betul sekali. Karena kebohongan itu pasti akan menarik kebohongan-kebohongan berikutnya. Sekali kita ngomong tidak jujur, itu nanti akan memaksa kita, menyeret kita untuk bohong lagi. Gitu. Setuju. Itu lebih dari setuju soalnya. Jadi makanya nggak perlulah kita seperti itu. Tapi memang di kitab-kitab ulama dibahas. Kalau ada orang ngomong seperti itu, kembali ke konteks tadi, kalau niatnya talak maka jatuh talak, kalau enggak niat talak maka enggak jatuh talak. Karena omongan semacam itu termasuk dalam talak yang bersifat kinayah. Betul. Alhamdulillah. Itu jelas ya tadi siapa yang nanya mbak-mbaknya mas-masnya tadi. Jadi kita jadi laki-laki itu jangan suka main-main kayak gitulah, main talak-talak atau bohong-bohongan kayak gitu. Udah enggak musim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talak tilu, talak papat, talak papat.